Iya. Sadar diri gitu. Kita udah kalah, udah nggak usah King Indo lagi gitu kan. Nggak usah halo FIFA-an gitu kan. Sadar diri dulu gitu. Ya ini kan Calon kuda hitam yang sekiranya bisa kasih kejutan lah sampai minimal semifinal misalkan. Filipina. 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 Kalau dia ngamuk, kita korbannya dong. Banyak orang yang juga meragukan Coach Indra kan. Ya karena dulu perbandingannya kan dengan Sintayong tuh. Memang ya harus waspada, betul. Kita harus waspada lah. Jangan meremehkan Filipina. Karena nama Filipina sekarang tuh cuma tinggal nama lah. Bukan Filipina yang sekarang tuh lebih ngeri deh ketimbang Filipina yang dulu. Kita ngomongin lagi ke SEA Games nih secara luas. Tadi kan ngomong Vietnam dan kita bahas Vietnam, Thailand, Malaysia juga. Selain 3 tim itu, calon kuda hitam yang sekiranya bisa kasih kejutan lah sampai minimal semifinal misalkan. Filipina. Kalau dia ngamuk, kita korbannya dong. Ya bisa jadi gini loh. Yang harus kita antisipasi, yang saya khawatir ya, Filipina nahan imbang kita nanti malam. Itu skenario terburuk gimana kalau imbang? Berarti Indonesia harus menang 3-0 Harus lawan menang Myanmar. lebih dari lawan Myanmar untuk bisa memastikan lolos. Filipina menang 2-0 ya. Ya. Soalnya kalau kita menangnya juga menang cuma 1-0 lawan Myanmar, nanti akan dilihat kan tuh. Ya, Hanya walaupun 4 poin sebenarnya hampir pasti lolos lewat jalur runner terbaik ya, bukan? Iya. 4 poin besar ya. Saya nggak yakin runner up di grup lain bakal ada dapat 4 poin. Iya. Walaupun ya ada peluang kayak Malaysia, Tapi Malaysia juga nggak berat. lawan Vietnam terakhir kan. Vietnam. Terus Timor Leste udah nggak mungkin, Timor Leste udah pasti 3 tuh. Iya. Dan di grup A udah pasti 3 poin maksimal ya, karena Singapura kan kemarin kalah lawan Timor Leste kan. Ya berarti nih ya kalau misalnya Indonesia ditahan Filipina 0-0 malam ini, ya di match terakhir harus menang lawan Myanmar berapa pun skornya. Betul. Sebetulnya kalau kita sebetulnya nggak penting buat kita juara grup atau runner up sih. Karena lawannya itu pasti. Karena lawannya sama aja gitu. Kalau Thailand yang adang nih ya. Karena lawannya itu, karena kita berada di grup C itu yang bikin kita rugi sebetulnya ya. Dengan kita berada di grup C, kita tuh karena semua kan cuma ada 3 grup nih. Iya. Kita akan melawan juara grup A atau grup B. Tergantung siapa nanti runner up-nya. Kalau runner up-nya dari grup kita nih, kita akan lawannya Thailand ya kemungkinan. Kalau runner up-nya dari grup lain, ya bisa jadi kita lawannya Vietnam. Sama aja gitu. Laos terus Myanmar itu nggak, Belum kan lah. trennya udah nanjak mereka tuh. Laos, Myanmar sayangnya mereka ini nggak ikut-ikutan naturalisasi sih. Kesulitan juga kali carinya gitu. Laos sebenarnya ada waktu itu pemain yang pernah main di Ligue 1 kan, strikernya. Tapi habis itu udah ngilang gitu aja. Kalau seandainya mereka ikutan juga, jadi persaingan mungkin akan lebih ketat. Sekarang kan yang banyak pemain keturunan kan ya Indonesia, Malaysia, Vietnam nggak terlalu banyak ya. Iya, beberapa. Thailand juga masih Dari ada, Denmark lebih banyak Filipina yang paling banyak. Filipina yang paling banyak, betul. Ya ini yang bikin persaingan ya dari tim itu aja sih, Thailand, Vietnam, Indonesia. Persaingan di ASEAN juga cenderung lebih ketat dari misalkan kita ngelihat zaman-zamannya Pele Tiger dulu kan gitu kan. Ya. Itu zaman menang 12-0 gitu, menang 8-0 gitu. Kalau lebih ketat sih lebih ketat sekarang. Kalau dulu kan hitungannya tuh kita paling saingannya itu Thailand, Vietnam juga bisa dibilang masih di bawah kita ya. Singapura juga kalau mereka pakai pemain naturalisasi banyak baru berat. Tapi kalau mereka pakai lokal jelek. Biasanya gitu. Mereka yang juara kan saat juara Piala AFF kan saat mereka Agu Kasmir segala macam itu pemain-pemain naturalisasi. Iya. Pemain-pemain naturalisasi. Saat mereka pakai pemain lokal, kita bisa kalahin telak. Kayak kemarin lawan Timor Leste juga dibantai kan 3-1 di level 3. Memang performa Singapura memang menurun Bung Ais ya. Setelah AFF 2012 tuh di tim senior mereka kan udah mulai pelan-pelan ninggalin naturalisasi, dan buktinya ya performa mereka turun baik di level senior dan juga U23. Ini balik lagi ke perebutan gelar juara nih Bung Ais. Nih sebenarnya Indra Safri ada siklus unik nih ketika dia bawa timnas Indonesia U22 juara di level U22 Bung Ais. Saat juara AFF U22 2019 tuh plotnya Indonesia Aswan Indra Safri menang lawan Vietnam di semifinal,
terus ngalahin Thailand di final. Terus di SEA Games 2023 Kamboja gitu juga tuh. Ngalahin Vietnam di semifinal, terus juga ngalahin Thailand di final. Nah, kalau ngelihat drawing saat ini kayak hasil drawing fase grup lah gitu. Mungkin nggak sih kira-kira Indra Safri bakal ngulangin hal yang sama. Jadi plot alurnya gitu, ketemu Vietnam di semifinal, terus Thailand di final, terus juara gitu. Kalau 2019 kan kalau nggak salah justru terbalik tuh. Saat dia juara ngalahin Thailand di final, justru pas di SEA Games-nya kita kalah lawan Vietnam. Ya, itu kan di final tapi kan. Di final kita kalah 0-3 tuh yang si Evan Dimas diinjak Duan Van Hal. Ya, mudah-mudahan sih sekarang nggak begitu tuh siklusnya. Maksud saya kan kemarin siklusnya kan Vietnam semifinal, Thailand final. Ini yang AFF U22 Bung Ais. Ya. Terus di SEA Games 2023 juga tuh Vietnam semifinal, Thailand final. Nah, kalau di SEA Games 2019 kan memang kita di semifinal saat itu ngalahin Myanmar kan. Terus di final baru kalau Vietnam kalah 3-0. Nah, makanya kita pakai siklus yang juara aja nih. Kira-kira siklus kayak gitu bakal kemungkinan terulang lagi nggak? Bisa jadi karena kan kita udah pasti nih kalau mau kita juara grup atau runner up sudah pasti kan ketemunya antara dua tim Dua negara kuat itu. Dua negara kuat itu, dan dua negara kuat itu kan Thailand dan Vietnam bisa dibilang udah nggak bakal ketahan lah. Mereka pasti lolos ke semifinal itu. Tapi lebih baik ketemu Thailandnya di final aja ya, karena tuan rumah mereka tuh sekarang. Ya, tapi kalau kita ketemu sebetulnya sih sama aja ya, tricky juga ya. Tricky juga. Memang lebih kuat Vietnam sih. Sekarang tapi lebih kuat Vietnam, Pak. Lepas dari Thailand didukung di main di kandang sendiri, Bung Ais ya. Tapi kalau seandainya kita ketemu Vietnamnya di semifinal, itu relatif kita kemungkinan untuk menangnya lumayan besar. Karena biasanya gitu tuh kan. Kayak 2023 kan kita ketemu Vietnam di semifinal tuh. Iya, betul. Di era Philippe Troussier saat itu ya. Yang masih Itu hitungannya tuh kalau kita bilang Indonesia di tangan si Indra Safri tuh menang hoki juga tuh. Ya, karena kartu merah kan. Ada kartu merah. Pertengahan laga ya. Pertengahan laga kartu merah, kondisi masih imbang dan kita tiba-tiba serangan balik masuk. Gitu. Taufani. Oke, kita baca-baca komen dulu nih dari Okezoner nih ya. Dari Hypebeast, Filipina lawan yang kuat. Pemain timnas yang gagal di kualifikasi kemarin harus sadar diri dan bekerja keras supaya nggak dipermalukan lebih parah daripada lawan Laos kemarin. Tangkap aja Bang Ais. Ya. Sadar diri gitu. Kita udah kalah, udah nggak usah king Indo lagi gitu kan. Nggak usah halo FIFA-an gitu kan. Sadar diri dulu gitu. Ya ini kan efek kemarahan publik setelah kita kalah di Piala Dunia ya. Jadi imbasnya masih kemana-mana tuh. Apalagi banyak orang yang juga meragukan Coach Indra kan. Ya karena dulu perbandingannya kan dengan Sintayong tuh. Ya kalau saya bilang sih memang ya harus waspada, betul. Kita harus waspada lah. Jangan meremehkan Filipina. Karena nama Filipina sekarang tuh cuma tinggal nama lah, bukan Filipina yang dulu. Filipina yang sekarang tuh lebih ngeri ketimbang Filipina yang dulu. Filipina yang sekarang tuh terakhir di era Gerald Van den Berg kita susah payah ngalahinnya. Betul. Golnya juga gol lewat bunuh diri mereka, lewat lemparan ke dalam. Lempar masuk itu ya. Betul. Padahal kita main kandang waktu itu. Main di kandang. Apalagi sekarang kita mainnya di ini nih, bukan kandang, main netral. Ya artinya kalau nggak hati-hati kita bisa jadi kejutan Filipina, bisa dikejutkan oleh Filipina.